Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala aydan, asyamu junna al-hadis la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puja-puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada Nabi Allah tercinta, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, para alim dan ulama, guru-guru kita, dan kepada kita selaku umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya ayyuhal hadirun, alhamdulillah, nikmat yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita sehingga pada hari ini, hari Senin, tanggal 10 April tahun 2022 bertepatan dengan hari ke-9 Ramadan. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dengan kajian rutin Ba'da Qiyamul Lail, ya, setiap jam 3 kurang. Alhamdulillah, kita diperkenankan untuk senantiasa mengkaji, ya, Kitabul Adab, ya, yang mana kitab ini adalah kitab adab yang mencakup 50 adab dalam 50 keadaan, hasil karya daripada guru kita, yakni As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ma'alawi al-Husaini rahimahullah ta'ala, yang mana disadur dalam beberapa kitab sekaligus dari beberapa guru beliau, yang salah satunya bernama Sayyiduna Al-Mukarram Al-Alam Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Sumaid Ma'alawi radhiyallahu ta'ala, yang mana kitabul adab ini pun ada dalam sebuah kitab, ya, karena ini masih juz awal, ya, dalam kitab Anwarul Musyarrafah fil adabi wal adiyati fil ahwalil mukhtalifah, ya. Ini 100 doa dalam 100 keadaan yang berbeda-beda yang diriwayatkan daripada hadis Nabawi dan doa salafus saleh. Ya ayuhan nas, wabil khusus para santri Ponpes Salafi Modern Riyadhah Kalam Syifabat dan Indonesia rahimahumullah. Seperti kebiasaan kita, sebelum bermula kepada kajian ini, kita kirim suratul Fatihah, mobil khusus kepada pengarang kitab, sekaligus kepada guru-guru kita, ya, guru-guru beliau, ya, sebagai bentuk cinta dan penghargaan, sekaligus sebagai bentuk taqarrub ilallah. Mudah-mudahan dengan wasilah pembacaan kitab ini kita senantiasa tetap dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulullah bil Mustafa habibina syafiina wa qurrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi kiram wa ila ruhi khususan khalifatul rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil mustashari muslimin khususan wa ila hadratil Muhammad sallallahu alaihi wasallam وسنة سلسلة وسنة شامل الرفاعي وسنة شيخ البدوي وشيخ المكرم العالم الحافظ بن إبراهيم بن زيد بن البعلوي، وخصوصا روح الجسدي السيد محمد عبد القدوس بن عبد الله بن عمر بن شيخ أبو بكر بن سالم
melalui al-muslimin Allah Ta'ala barakati wa karamati wa syafaati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ya seperti biasa masih menyelesaikan bab yang pertama, yakni adab ketika akan tidur dan setelah bangun tidur. Yang mana adab ketika akan tidur sudah Abi jelaskan sebelumnya, bahwa yang pertama adalah berwudu sebelum tidur, kemudian menghadap ke arah kiblat tidurnya ya, karena kiblat merupakan paling mulianya arah. Kemudian tidur berbaring ke arah sebelah kanan, kemudian bertaubat kepada Allah dari seluruh maksiat. Kemudian niat bangun sholat qiyamul lail. Kemudian kita dianjurkan untuk sholat sunnah witir terlebih dahulu sebelum tidur. Ya, kemudian tidur harus di permulaan malam. Pada isya itu harus sudah dalam keadaan kita persiapan hendak tidur. Kemudian dianjurkan sebelum tidur untuk mematikan api, menutup bejana, mangkuk, gelas terbuka, ember-ember, tong semua ya. Kemudian mematikan lampu, mengunci pintu rumah, merapikan tempat tidur, menutup aurat ya. Kemudian sebelum tidur pun kita mesti menulis wasiat ya, barangkali ada barang titipan amanah atau hutang atau yang lainnya ya. Kemudian saling berjauhan ketika tidur, ketika tidurnya bersama orang lain yang bukan mahram mobil khusus ya. Yang ke-16, meletakkan tangan kanan di bawah pipi kita ya pada permulaan tidurnya dalam keadaan berbaring tersebut ya. Kemudian berzikir sampai tertidur ya, zikir sampai tertidur itu yang ke-17. 18, bersiwak sebelum tidur dan setelah bangun tidur ya. Kemudian 19, tidak tidur setelah sholat subuh sampai isyraq ya, tak boleh tidur. Kemudian ya antara asar dan maghrib juga tak boleh tidur ya, karena di sana itu ada hal-hal yang sudah Abi jelaskan, ada dampak negatifnya ya. Sekarang nomor berapa? 20. Nomor 20. Betul tidak? Ya. Ya. Yang 20, ketika tidur tidak boleh meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lainnya. Tidak boleh meletakkan kaki di atas tidak boleh meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lainnya ya. Jadi di sini ada larangan ya, tidur itu meletakkan kaki di atas kaki lainnya. Ada yang tahu kira-kira bagaimana modelnya? Contoh dulu terlentang ya, terlentang, nah karak ya. Kemudian ini kaki kiri, kaki kanan. Nah, ya tidak boleh numpang. Kalau kita tidurnya terlentang. Sebelum tidur kan orang di dalam berenang ya, berbaring lah. Berbaring tersebut tidak boleh kaki menumpang, meletakkan di atas kaki yang lainnya. Adapun kalau kita miring begini, ya kakinya ada dua begini, ada dua apa tiga kakinya loh? Dua ya, di sini dulu gitu ya. Nah, ini pun tak boleh kalau bisa ya. Jadi yang satu ke sini gitu dah. Jadi ngigirna yang satu mah ke sini, jangan boleh bertumpangan. Ya. Tapi dalam sebuah hadis di sini disampaikan, An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yad'a wa qala Qutaibah an yarfa'a ar-rajulu ihda rizqaihi 'ala al-ukhra zada Qutaibah wa huwa mustalqin 'ala dhahri rawahu Abu Dawud ya. Dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, qala
nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yada'a. Ya, Rasulullah SAW melarang untuk meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Ya, wa qala Qutaibah, dan Qutaibah, ya, ayar fa'ar rajulu ihda rizlahi ala ukhra. Ya, Qutaibah menjelaskan bahwa larangan daripada hadis tersebut ini terjadi ketika apa? Ya, jada Qutaibah wa huwa mustalqin ala dhahri. Ya, ada seorang laki-laki yang mengangkat salah satu kakinya dan meletakkannya di atas kaki yang lain. Qutaibah menambahkan, orang tersebut dalam keadaan posisi tidur terlentang, nangkarak. Ya, bukan tengkurap. Kalau tengkurap kan nangkum. Ya, ini mah terlentang, nangkarak. Jadi dikira kalau tidur ya, kalau lagi nangkarak nggak boleh menjilatkan kaki, menumpangkan. Nah, kalau ada larangan itu biasanya ada dua hukum. Yang pertama paling rendah makruh, ya, atau su'ul, jelek, tercela, yang atau cacat, ya, dalam pandangan hukum Islam. Yang kedua adalah haram. Kalau sudah bicara haram berarti bicara dosa. Ya, kalau makruh itu ya kalau ringan dia memang, kalau dalam ilmu tadi ibaratah menukopi kesalahan ringan, tapi belum dosa. Ya, belum dosa besar, ya, masih cetek begitu ya. Nah, ini ada kalimat di sini larangan, ya. Jadi larangan dari baginda Rasulullah SAW untuk menumpangkan kaki. Jadi sambil nyantai main HP kita numpangkan kaki nggak boleh. Jadi kalau mau terlentang kakinya terpisah aja begini, ya, terpisah. Tapi jangan jauh-jauh, ya, satu ke sana ke sini gini jangan. Ya, nanti ngacut bahaya, ribet nanti begitu langsung bergerubuk, begitu ya. Nah, jadi masing-masing saja, begitu ya, cuman agak berdekatan, yang terlalu jauh. Nah, itu ya dalam hadis riwayat Abu Dawud. Yang ke-21, tidak boleh tidur tengkurap. Ya, tidak boleh tidur tengkurap. Ya, tiba-tiba anak tidur mendaplok misalkan. Ya, tidak boleh. Jadi harus terlentang. Ya, karena tidur tengkurap itu tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apakah di sini ada hadisnya? Ya, tentu pasti ada. Ya, karena setiap perbuatan, perkara-perkara boleh apa tidaknya seseorang melakukan perbuatan itu tergantung daripada perbuatan atau ucapan daripada baginda Rasulullah SAW. Ya, seperti dalam sebuah hadis disampaikan, an Aisyah bin Tafatal Ghifari radhiyallahu anhuma qala abi bainama ana muttaji'un bil masjid ala batni idza rajulun yuharrikuni birizlihi faqala inna hadhihi daj'atun yubghidhuha Allah qala fanadartu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Dawud. Ya, dari sahabatnya Isbin Topa al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, ayahku berkata, tatkala aku tidur di masjid dalam posisi tengkurap. Tengkurap itu nangkum kalau orang Sunda. Kalau mungkin penjelasan tengkurap adalah perut itu ada di bawah dan punggung itu ada di atas. Ya, seperti buaya. Ya, buaya itu tengkurap terus, nggak bisa ada terlentang. Kalau buaya terlentang begini, pas mau jadi bahaya nanti ya, kayak apa begitu ya. Nah, jadi kayak buaya, naplok aja begitu. Ya, maka datanglah seseorang yang menggerakkanku dengan kakinya, ya, ditojer, tiba-tiba kakinya dikoer. Ya, kemudian dia berkata, ya, apa yang dikatakan? Inna hadhihi daj'atun yubghidhuha Allah. Ya, tidur seperti ini dibenci oleh Allah. Jadi tidur nangkup, ya, tidur tengkurap, perut ada di bawah, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, gimana kalau kita lupa atau kita sedang balikan, ya, guna mereka serekan es, ya, kita tebatah rep, tiba-tiba air udah harus nangkuk si kebayawa, ya, culanut begitu ya.
Kalau kita sudah tak sadarkan diri ketika tidur itu bukan, itu lain cerita. Ini memang diniatkan dari awal, tak bolehlah kita tengkurap. Gitu ya. Kemudian dilanjutkan di sini qala fanadartu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu aku langsung terbangun dan saat aku melihatnya ternyata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seseorang yang sedang tidur di masjid itu nangkum. Tiba-tiba ada seorang laki-laki menggoyangkan badannya menggunakan kakinya. Kata laki-laki tersebut. Tidur seperti ini itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terbangun, setelah terbangun dia lihat ternyata yang membangunkannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ke-22, tidak boleh tidur terlalu lama. Tidak boleh tidur terlalu lama. Dulu misalkan habis sahur molor. Ya curiga budak bisa. Musuh pohar teuing cenah. Malaikat kesel malaikat boleh sama kebaikan SBY. Juri kena tanggu. Pengangguran langsung juri ke kerjaan. Dengan goda SC SBY. Kasihanlah juri itu ya. Nah, malaikat itu kecak dulu nangtung begitu ya. Iya udah amat cuma iya cenah. Misalkan ya, jadi tidak boleh tidur terlalu lama. Loh, kenapa alasannya? Alasan yang paling utama ya, tidak boleh tidur terlalu lama. Itu karena dapat menyebabkan umur seseorang itu terlewat begitu saja tanpa ada pahala. Karena orang yang tidur itu ibarat mati. Karena tidur itu mati sementara. Ya. Mau dapat pahala gimana? Ya. Tidur, tidak sadarkan diri. Ya, hal ini jika waktu tersebut akan digunakan untuk melakukan amal ketaatan, ya tidak ada, berarti kena tidur posisinya. Mau sholat tidak tidur. Nyebut dosa yang nggak bisa, nggak bertulis dosa, dia tidur, tidak sadarkan, tidak eling. Ya beda dengan orang yang ini. Nah, ini ketika ada adzan dijawab juga enggak, sholat juga enggak. Ya, bingung. Gitu ya. Jadi orang yang tidur mah enggak sholat juga ya nggak apa-apa, lagi tidur, enggak itu. Tidak sadarkan diri. Kecuali kalau udah dibangunkan, nggak mau bangun-bangun, nah itu lain cerita. Ya. Yang 23, tidak boleh tidur di antara orang-orang yang sedang bangun. Tidak boleh tidur di antara orang-orang yang sedang bangun, kecuali darurat. Ya. Ini lagi kajian pengajian. Ya, atau abi habis subuh, ya bimbing zikir sampai 5:30. Waktu zikir bercelana. Nah, itu nggak boleh, ya. Jadi kata guru kita nggak boleh nih. Tidak boleh tidur di antara orang-orang yang sedang bangun. Kapan marolotot bentak zikir. Itu celana panjaran dia belum. Tuh eling nanaon eta. Ini biar kayak sih kan acara nanti seberapa kilo buat. Ya. Itu tidak boleh, itu darurat. Darurat tenang memang orang terlipuh. Ya artinya ada pekerjaan yang lain itu kan tidur bareng, sholat bareng, melotot bareng, kayak yang sorangan baik, benar amat begitu ya. Semua juga ngantuk kalau bilang begitu mah. Ya. Jadi nggak boleh. Itulah alasan Abiyah kalau ada yang tidur suka dijadikan bahan bercandaan kadang-kadang. Karena memang dalam hukum syariat itu dilarang tidur sendirian. Itu kata Abiyah, dah kayak orang SP kabeh di dia di musola, itu menang. Dia mah teu saya sorangan baik lah. Iya, misalkan ya. Aku saya tumpul, kalau apa yang bisa tuh. Aduh, baik ya. Ya. Yang 24 sedikit lagi nih. Jam berapa sekarang? Jam 3:10. 10 ya. Yang ke-24, tidak boleh tidur sendiri di dalam rumah. Tidak boleh tidur sendiri di dalam rumah tanpa ada yang menemaninya. Tanpa ada yang
menemaninya karena hukumnya makruh. Ya. Jadi jangan, nggak boleh. Dia mah di rumah bebas. Wah, mama tak ayam fast food, bapak tak ayam mebel. Misalkan, adik orang sekolah, tiba-tiba kita tidur di rumah, patung aja remblong, orang kerek tidak sadarkan diri, ya sehingga dapat mengundang maling-maling atau binatang-binatang. Ya, jadi orang mau tidur di rumahnya, itu syaratnya harus ada seseorang. Anu naon, udah kayak ada seseorang tapi keluar tidur kayak itu percuma. Ini mah ada yang nungguin, bisik nanti ada orang, ada tamu, betul tidak? Ada tamu, terutama paket. Iya pesen, ya, tapi yang nyantai baik, nggak amat begitu ya. Jadi Abia itu berani tidur karena ada santri begitu ya, yang nungguin di depan. Dia mulai kabehan tidur, itu santri banyak, kemudian setelah 11 kabehan. Untung ada dikit penyelamat ini. Ya. Dohor begitu ya. Nah, jadi boleh tidur syaratnya ada yang bangun. Artinya kalau kita tidur, memang baru tidur dulu lah, ngantuk, bangun. Orang kadang-kadang pasti mau tidur, sok nyuci, sok nyapu, apa yang dikerjakan. Ya. Tapi kalau kita nggak ada orang tua, nggak ada yang menemani di rumah, wajahnya jangan tidur. Ya, waktu matur aku lompatan tsunami udah di seorang atau rumah beja aku kerek baik kan, dibatas di akhirat. Tiba-tiba baik, betul mana itu? Di padang pasar orang langsung. Waktu tsunami daun baik, itulah pentingnya kita tidur itu harus ada yang nemenin. Minimal nanti ada kebakaran yang kebakaran di HSB dan tersadakan itu ya. Udah mesti tutung, awak. Tiba-tiba, ambulan awak kan hidup kayak gitu. Mesti lagu ya. Jadi wayahnya ini wayah. Bahkan hukumnya sampai dikatakan makruh sama ulama, tidur sendirian tanpa ada yang nemenin ya di rumah. Yang nemenin ini pun yang nemenin harus ada yang bangun, bukan sama-sama tidur begitu ya. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wadati an yabita ar-rajulu wahdahu aw yusafira wahdahu. Rawahu Ahmad ya. Fi Musnad. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berdiam diri. Ya, ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berdiam diri. Ya. Kemudian disampaikan makna berdiam sendiri ya. Yaitu yang pertama tidur sendiri di dalam rumah. Ya, atau bepergian sendiri tanpa ada yang menemani. Ya, tanpa ada yang menemani. Jadi nggak boleh kita tidur sendirian, bepergian sendirian nggak boleh. Itu alasannya si Abia kemarin kan dulu kebayang misalkan, ngambil spanduk ya, ambil fotokopian. Kalau dulu Riki pasti suka ada yang nemenin sama Lana atau sama Ilham. Ya, karena memang itu sunnah, disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahwa itu tuh nggak boleh. Karena juga tidur sendirian nggak boleh. Ya, kalau yang lain bangun dan tidur, misalkan begitu. Jadi minimal di luar tidurnya biar kelihatan. Nah, jangan berdiam sendiri begitu, nggak boleh. Dulu misalkan ya mutimah bebersih, misalkan nyuci nenaun, ya dulu kerek di kamar sorangan. Nah itu jangan kalau bisa. Ya, jadi kita itu jangan berdiam sendiri, membedakan diri sendiri, main HP sendirian, kita pan dicurigakan. Ya, kita ngomong sendiri, kita pan pedanan. Begitu. Batu marah ngomong sorangan cepet baik, caprak. Ya, nah makanya pertama harus ingat santri mulai sekarang, kemanapun harus berdua. Ya, mulai sekarang. Bahkan yang paling dekat dari pojok pun harus berdua. Bayar KWH pun lampu harus berdua. Minimal berdua. Tapi jangan semua ya mah. Ya bayar KWH kami dajakan. Ya, lulu mau juga beres dari Abna dari saya dulu Bang KWH. KWH gula kamarana ya dah. Bayar lampu doang. KWH dulu begitu ya. Minimal berdua.
Jadi ternyata berdua itu adalah sunnah Nabi. Ingat ya, bepergian berdua, tapi udah jadikan modus. Ya, mau kemana ke pantai berdua sama siapa? Sama doi. Iya, itu lain cerita. Ya, itu wala taqrabu zina, nggak boleh. Allah pun melarang, tak boleh berdua begitu, wala itu kategori zina. Ya, ini berduanya pun berdua yang tidak mencurigakan, itu yang bisa menemani, tetapi yang masih sah, dia masih kategori mahram. Ya, oke, dikarenakan waktu sudah selesai, ya kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk maqala ini syiratal mustaqim wa bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.